Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mengukur pendapatan suatu negara. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Menurut Mankey 2023, dalam analisis makro, pengukuran dalam perekonomian suatu negara adalah produk domestik bruto atau PDB. PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. PDB dapat mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah pembelanjaan untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Pendapatan dan pengeluaran bisa diukur secara bersama karena keduanya hampir sama. Hampir sama karena transaksi ini melibatkan dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan atau PDB real, sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan real yang terjadi karena adanya tambahan produksi. Melangkah pada materi yang kedua, yaitu pengukuran produk domestik bruto. Yang pertama, PDB adalah nilai pasar. PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam satu perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, PDB nilai dari semua. PDB mencakup seluruh barang yang diproduksi dalam perekonomian dan kemudian dijual secara legal di pasar. Yang ketiga, PDB nilai akhir. PDB disebut nilai akhir, artinya PDB hanya menghitung nilai akhir dari proses suatu barang dari bahan baku menjadi barang jadi, seperti baju yang berawal dari benang, lalu benang menjadi kain, lalu kain menjadi baju. PDB tidak menghitung nilai dari proses pembuatan benang atau kain, melainkan nilai pasar dari baju itu sendiri, karena benang dan kain merupakan barang antara. Pengecualian penting untuk prinsip ini timbul apabila suatu barang antara diproduksi bukan digunakan atau kemudian dimasukkan ke dalam persediaan barang perusahaan untuk digunakan atau dijual kemudian hari. Dalam hal ini, barang antara tersebut untuk sementara dianggap sebagai barang jadi. Yang keempat, PDB yang diproduksi. PDB yang diproduksi mencakup barang dan jasa yang sedang diproduksi. PDB tidak termasuk transaksi barang-barang yang diproduksi pada masa lalu, seperti ketika Samsung memproduksi dan menjual sebuah HP baru, nilai tersebut dimasukkan ke dalam PDB. Sedangkan jika seseorang menjual HP bekas, nilai HP tersebut tidak masuk ke dalam PDB. Yang kelima, PDB dalam suatu negara. PDB suatu negara mengukur nilai produksi di dalam batas-batas wilayah geografis suatu negara. Jika seorang warga Australia bekerja untuk sementara waktu di Indonesia, maka produksi yang ia hasilkan menjadi bagian dari PDB Indonesia. Apabila seorang warga Singapura memiliki sebuah pabrik di Filipina, produksi pabriknya bukan merupakan bagian dari PDB Singapura. Demikian, barang-barang yang dimasukkan ke dalam PDB suatu negara jika diproduksi secara domestik tanpa memandang kewarganegaraan produsennya. Yang keenam, PDB pada suatu periode. PDB mengukur nilai produksi yang dilakukan dalam rentan waktu tertentu. Rentan waktu tersebut biasanya selama 1 tahun atau 1 triwulan atau 3 bulan. PDB mengukur arus pendapatan dan pengeluaran perekonomian selama rentan waktu tersebut. Baik, kita akan melangkah pada materi yang ketiga, yaitu komponen-komponen PDB. Menurut Mankey 2014, pembelanjaan dalam perekonomian bervariasi bentuknya. Untuk memahami bagaimana ekonomi memanfaatkan sumber daya langka, para ekonomi sering tertarik untuk mempelajari komposisi PDB atau produk domestik bruto dari berbagai pembelanjaan. Untuk melakukannya, PDB yang dilambangkan Y dibagi menjadi 4 komponen, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Yang pertama, konsumsi atau consumption.
Konsumsi adalah pembelanjaan rumah tangga untuk barang dan jasa. Barang tersebut meliputi pembelanjaan rumah tangga untuk barang awet seperti mobil dan peralatan rumah tangga, tidak awet seperti pangan dan sandan. Sedangkan jasa berupa barang-barang tidak kasat mata seperti biaya pendidikan. Yang kedua, investasi. Investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan pada masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Pengeluaran untuk peralatan modal, persediaan dan bangunan atau struktur tersebut termasuk belanja rumah tangga untuk rumah baru. Pembelian rumah baru adalah satu bentuk pembelanjaan rumah tangga yang dikategorikan sebagai investasi bukan konsumsi. Yang ketiga, belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan pembelanjaan untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja pemerintah meliputi upah pegawai negeri dan pengeluaran untuk pekerjaan umum. Yang keempat, ekspor neto. Ekspor neto sama dengan pembelian barang produksi domestik oleh warga asing, atau ekspor dikurangi dengan pembelian barang asing oleh warga domestik atau impor. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan domestik kepada pembeli luar negeri seperti penjualan Boeing kepada Air Asia meningkatkan ekspor neto. Kata neto dalam kata ekspor neto berarti impor dikurangi dari ekspor. Nah, kita akan melangkah pada materi yang terakhir atau yang keempat, manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB. Ada beberapa manfaat dan keterbatasan dalam buku Raharja dan Manurung 2008, yakni yang pertama, perhitungan PDB dan analisis kemakmuran. Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal dengan angka PDB per kapita. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak terlalu memerhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibat angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Hal ini terjadi karena ada masalah pada distribusi pendapatan. Yang kedua, perhitungan PDB dan masalah kesejahteraan sosial. Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Umumnya, ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan, dan jaminan masa depan yang baik. Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi non-material, sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik atau material yang dapat diukur dengan nilai uang. PDB tidak menghitung nilai output yang tidak terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dalam menyandarkan hidup